Pembahasan kali ini ialah Kung Fu Hustle. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering menontonnya karena dulu film ini banyak ditayangkan di televisi. Meskipun telah menontonnya berulang-ulang, film ini masih tetap layak ditonton, terutama tingkah kocak dari tokoh utamanya. Menariknya lagi, si pemeran utama ini adalah sang sutradara dari film. Cerita diawali dari banyaknya kerusuhan di Shanghai. Tepatnya, yang membuat kerusuhan di sana adalah kelompok gangster. Nah, salah satu gangster terkenal atau paling ditakuti adalah geng Kapak atau juga dikenal dengan Kapak Merah. Kelompok tersebut diketuai oleh Kakak Sum. Nah, pada masa itu, belum ada penegak hukum atau aturan yang diberlakukan. Dengan begitu, anggota kepolisian pun takut dengan geng Kapak tersebut karena mereka dikenal dengan kekejaman dan juga kesadisannya. Bukan hanya itu saja, kelompok itu terdiri dari beberapa orang yang kuat di dalamnya juga memiliki anak buah yang banyak. Nah, dengan suasana yang penuh kericuhan dan kesengsaraan, rakyat hanya bisa hidup damai di kampung orang miskin. Contohnya, rumah susun kandang babi yang dihuni oleh orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Rumah susun itu dimiliki oleh seseorang yang genit, yang mempunyai istri yang sangat pelit dan suka berkuasa. Suatu hari, ada dua orang pembuat masalah yaitu Sing dan Bon. Nah, Sing di sini adalah tokoh utama dari serial film Kung Fu Hustle, dan Bon adalah tokoh kedua atau pendukung. Sing dan Bon adalah seorang pengangguran lepas. Mereka tidak mempunyai skill apapun. Untuk bertahan hidup, mereka memalak orang lain dengan embel-embel sebagai anggota geng Kapak. Oleh karena itu, para penduduk pun takut kepadanya. Nah, di saat itu, mereka mencoba peruntungan untuk memalak di rumah susun tersebut. Namun ia tidak berhasil memalak seorang pencukur rambut. Malah orang tersebut memanggil para penduduk di sana untuk menangkapnya. Saat itu pun, Sing agak sedikit takut. Namun ia mencoba untuk menakuti para penduduk di sana. Tapi, para penduduk di sana terlihat sangat kuat. Alhasil, ia menyulut kembang api untuk memanggil para anggota Kapak. Ia melakukan itu agar para penduduk takut. Nah, secara tiba-tiba, datang pasukan anggota geng Kapak yang kepalanya terkena sulutan kembang api. Kemudian mereka pun bertanya siapa yang melakukan tersebut. Sing pun menuduh bahwa pencukur rambut tersebutlah yang melakukannya. Hal itu membuat ketua geng Kapak pun marah. Ia pun langsung memukul orang tersebut. Dan sebaliknya, ia malah terlempar masuk ke dalam tong. Hal itu tak disadari oleh bawahannya. Ternyata, pencukur rambut itu sangat kuat. Hal tersebut membuat pasukan geng Kapak memanggil bantuan dari ketua utama yaitu Kakak Sum. Yang kemudian, rumah susun itu diserang oleh pasukan geng Kapak. Sampai pada akhirnya, muncul para pahlawan yang membantu para penduduk. Mereka adalah 3 orang kungfu master, yaitu kuli si ahli jurus tendangan 12 penjuru, si penjahit ahli jurus tangan besi, dan tukang mie si ahli jurus tongkat 6 penjuru. Dengan adanya mereka membuat para pasukan geng Kapak mundur dan melarikan diri. Akhirnya, rumah susun itu kembali seperti semula. Dan para penduduk pun berterima kasih kepada 3 pahlawan tersebut. Karena sebelumnya, mereka tidak terlihat kuat sedikit pun, terutama si penjahit. Ia sering berperilaku seperti perempuan. Setelah kejadian tersebut, Sing dan Bon dibawa oleh Kakak Sum karena membuat masalah dan mempermalukan geng Kapak di mata penduduk. Oleh karena itu, mereka akan melalui ujian di mana jika bisa melepas borgol temannya dengan cepat, maka Sing dan Bon tidak akan dibunuh. Alhasil, Sing melakukan hal itu dan membuat Bon selamat dari eksekusi tersebut. Setelahnya, ia meminta kepada Kakak Sum untuk membuat ia menjadi anggota geng Kapak karena terkagum-kagum dengan usaha dari Sing. Sebelumnya, ia memberi satu kesempatan kepadanya, yaitu jika bisa membunuh setidaknya 1 orang, maka ia akan dijadikan anggota geng Kapak. Nah, dengan hal tersebut membuat Sing bersemangat. Keesokan harinya, ia kembali lagi ke rumah susun kandang babi untuk membunuh ibu juragan. Namun ia gagal melakukannya karena hal bodoh yang ia lakukan. Dan ia meminta Bon untuk membunuh juragan tersebut. Nasib berkata lain, Bon juga melakukan hal bodoh lagi, yaitu membuat Sing terperangkap ular yang dilemparkan. Hal tersebut membuat mereka ketahuan oleh pemilik rusun. Hal itu membuat terjadinya kejar-kejaran di antara mereka karena pemilik rusun tersebut tak mau mengalah. Ia pun melaju kencang seperti Sonic. Sing pun juga tidak mau mengalah. Dan ia berhasil mengecoh pemilik rusun tersebut sampai menabrak baliho di jalan. Nah, dengan kejadian itu ditambah sebelumnya, badannya pun memar sangat parah. Kemudian ia beristirahat di dalam tong di lampu merah. Keanehan pun terjadi di mana mimbar itu seperti terkena pukulan yang sangat kuat bersamaan dengan sembuhnya Sing dari luka parah sebelumnya. Hal tersebut membuat Bon terkejut melihatnya. Namun Sing tidak mengingat apa-apa dan menghiraukannya.
Dengan kejadian yang mereka alami sebelumnya, mereka meratapi kegagalannya. Sing pun menceritakan tentang masa kecilnya. Dulunya, ia menghabiskan uang tabungan miliknya untuk membeli buku panduan jurus tapak Buddha. Ia membeli buku tersebut dari orang berpakaian kusut yang seperti orang gila. Namun ia mempercayai hal tersebut demi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, setelahnya, ia berlatih secara otodidak. Alhasil, ia berhasil menghempaskan pohon di sebelahnya. Namun itu belum pasti yang ia lakukan. Tapi sangat pedenya, ia bisa melakukannya. Nah, suatu hari di mana ada kejadian tak mengenakan, seorang gadis kecil ditindas oleh beberapa anak dewasa karena suatu hal kecil, yaitu permen lollipop sang gadis diambil. Dengan berbekal jurus yang ia punya, Sing mencoba untuk menyerang orang dewasa si penindas. Dan alhasil, ia malah dipermalukan dan diinjak-injak dan juga diejek karena telah membeli buku jurus tapak Buddha. Selain itu, si pemuda tersebut berkata bahwa orang baik tidak akan menang. Namun berkat dirinya, gadis itu pun terselamatkan. Gadis lollipop itu mengucapkan terima kasih dalam bahasa isyarat. Ternyata, ia adalah gadis yang tidak bisa bicara atau bisu. Dengan kejadian yang dialaminya, Sing menyimpulkan bahwa orang baik tidak akan pernah menang. Setelahnya, ia memutuskan untuk menjadi kriminal setelah curhat kepada Bon beberapa waktu. Kemudian mereka mencuri es krim dan uang dari pedagang jalanan. Secara tak sadar, ia merasa kenal dengan orang tersebut. Dan kemudian tertawa secara gila saat mereka kabur menggunakan tram. Di sisi lain, ketua geng kapak yang marah karena kejadian kemarin menyewa seorang pembunuh nomor 2 di dunia, yaitu seorang pembawa kecapi. Sementara itu, di rumah susun terjadi hal yang tak diinginkan, di mana pemilik rusun tersebut mengusir 3 pahlawan. Alasannya, agar di rusun ini tidak terjadi hal yang buruk seperti kejadian kemarin. Apalagi, gangster tersebut adalah geng kapak. Dengan mengetahui hal itu, mereka memutuskan untuk pergi dari rusun. Nah, saat sebelum kepergian mereka, muncul sepasang pembawa kecapi yang bermain di tengah rusun tersebut. Namun si kaki besi tak menghiraukannya. Ia pun terbunuh oleh serangan kecapi itu tanpa sepengetahuannya. Selain itu, pembawa kecapi membuat si tangan besi dan si pembawa tombak kewalahan. Nah, dengan kekalahan dari 3 pahlawan membuat hati dari pemilik rusun itu pun terketuk. Ternyata, mereka adalah ahli kungfu di tingkat yang lebih tinggi. Mereka berdua mempunyai kemampuan yang unik di mana si istri mempunyai jurus auman singa atau suara yang sangat keras. Dan sang suami memiliki jurus yang aneh tapi sangat berguna, yaitu tubuhnya sangat lentur seperti karet. Nah, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka berhasil membuat pembawa kecapi itu kalah dan anggota geng kapak ketakutan. Kejadian tersebut membuat 3 pahlawan itu gugur. Juga terungkapnya bahwa pemilik rusun itu adalah ahli kungfu. Namun kabar itu membuat penduduk rumah susun kecewa karena tidak menolongnya dari awal. Kemudian pemilik rusun tersebut mengungkapkan bahwa ia tidak akan menggunakan kekuatannya karena pada dulunya saat masih menjadi si ahli kungfu, anaknya terbunuh karena balas dendam. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakan kekuatannya lagi. Warga yang mengetahui langsung termenung dan tak berkata apa-apa. Dengan kejadian tersebut, pemilik rusun mencoba untuk menghabisi geng kapak sebelum membuat onar di rusun kandang babi. Sementara itu, Sing dan Bon yang sedang meratapi nasibnya tiba-tiba mencuri es krim dari seorang pedagang wanita yang pernah ia lihat sebelumnya. Alasannya hanya ingin tahu bahwa wanita tersebut adalah gadis kecil yang ia tolong dulu. Nah, secara tiba-tiba, sang wanita menyodorkan lollipop kepadanya sebagai tanda terima kasih karena dulu telah menyelamatkannya. Namun Sing menolaknya dan kabur begitu saja. Setelahnya, Sing dan Bon berpisah karena suatu hal yang kecil. Hal tersebut membuat jarak pertemanan mereka semakin memburuk. Nah, di saat itu, ia dijemput oleh geng kapak dan menjadikannya anggota dari geng kapak. Tujuan dari Kakak Sum yaitu menginginkan Sing untuk membebaskan pembunuh nomor 1 di dunia, yaitu Beast di rumah sakit jiwa. Yang konon katanya, kekuatannya pun sangat kuat. Alhasil, dengan skill yang dimiliki oleh Sing, ia berhasil membawa Beast ke kediaman geng kapak. Hal itu dikagetkan oleh penampilan dari Beast yang acak-acakan dan umurnya sudah tua. Kemudian Beast menunjukkan kekuatannya, di mana hal tersebut membuat geng kapak ketakutan. Setelahnya, Beast merasakan ada aura kekuatan di dekatnya. Dan benar, mereka adalah pemilik rusun kandang babi. Nah, alasan mereka kemari adalah untuk menghabisi ketua geng kapak beserta dengan anak buahnya, yaitu dengan cara menggunakan lonceng besar yang dibawanya. Sesaat setelahnya, diperlihatkan kekuatan dari Beast dan si pemilik rusun tersebut. Pemilik rusun cukup kewalahan, namun ia berhasil mengatasinya. Sampai akhirnya, mereka menggunakan auman singa yang dikombinasikan dengan lonceng. Hal tersebut membuat tempat judi menjadi hancur.
namun Beast masih belum mati. Kemudian pergerakan mereka berhenti karena saling mengunci satu sama lain. Melihat hal itu, Sing mengabaikan perintah dari Sum dan ia memukul kepala dari Beast karena marah Beast meninju Sing sampai tanahnya berlubang. Nah, sebelum akhir hidup Sing, sang pemilik menyelamatkan dan membawanya kabur ke rusun kandang babi. Sementara itu, Beast pun tidak menyadari bahwa mereka kabur. Hal tersebut membuatnya marah dan membunuh Sum, si ketua geng kapak. Di sisi lain, pemilik rusun tersebut mencoba menyembuhkan Sing yang kepalanya hancur. Nah, ajaibnya, lukanya sembuh dengan cepat karena aliran Qi-nya membuka potensi yang terpendam dan membuatnya berbeda dari sebelumnya. Kemudian, ia meminta pemilik untuk istirahat dan menyerahkan sisanya kepadanya. Di saat yang sama pula, Beast dan pasukannya pun datang. Namun mereka tidak satu pun bisa memukul Sing yang sekarang, karena tampaknya ia seperti ahli kungfu yang sangat kuat dan berbeda dengan sebelumnya. Tak begitu lama, ia berhasil membuat Beast sampai terluka parah. Itu membuat Beast semakin meluap dan ia menggunakan jurus kungfu katak untuk menerbangkan Sing. Lagi-lagi, karena jurusnya Beast, aliran Qi Sing bertambah kuat. Setelah ia kembali ke bumi, ia pun menggunakan jurus tapak Buddha yang dipelajarinya dahulu. Hal tersebut membuat Beast kalah dan meninggalkan bekas telapak tangan yang besar di tanah. Ternyata, Beast belum mati. Setelah melihat kekuatan dari Sing, Beast pun meminta untuk menjadikan dirinya sebagai murid, karena Beast mengakui Sing adalah petarung yang lebih baik darinya. Beberapa lama setelah itu, Sing dan Bond membuka sebuah toko permen. Dan di saat yang sama pula, Sing dipertemukan lagi dengan wanita lollipop yang menjalani kehidupan seperti biasanya. Di akhir cerita, diperlihatkan bahwa orang gila yang memberikan Sing buku tapak Buddha menawarkan lagi 5 buku panduan kungfu seorang anak. Dan menariknya lagi, sang anak tertarik dengan buku tersebut. Nah, akankah film ini ke depannya ada lanjutannya lagi?